Kemanten baru ingin segera punya anak, hindari makanan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan para pendukung channel ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, sehat walafiat, diberi rizki yang banyak halal dan barokah, dan diberi anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kali ini saya akan membacakan keterangan seorang pengantin baru dilarang makanan ini, ya, beberapa makanan yang bisa menyebabkan tercegahnya kehamilan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri ma tumna'ul arusatu min aklihi khasyatam tina'i habliha. Ini menerangkan tentang makanan yang dicegah, tidak diperkenankan bagi kemanten putri untuk memakannya, khasyatam tina'i hamliha, karena khawatir tidak bisa hamil. Tumna'u min khallin wa min qasburin dakhila sabi'in qa'fa'u mashturi wa labanin wa hamidit tufahi khawfam tina'il hamli ya sahi. Ini syairnya, yang artinya dilarang bagi kemanten putri min khallin, dari makan cokak, wa min qasburin, dan makan qasbur, dakhila sabi'in, di dalam 1 minggu atau 7 hari, fa'us masturin, maka jagalah nazom ini, kata Kiai Nazim, pengarang nazom ini. Wala bainin, dan susu, wahamidin, dan buah-buahan yang kecut, ya, yang kecut, at-tufahi, seperti apel, ya. Khaufam tina'il hamli, karena khawatir tercegah dari kehamilan. Ya sahihai temanku. Kemudian Kiai Nazim mengurai syair ini dengan fa akhbara, maka memberitakan rahimahullahu ta'ala. Siapa Kiai Nazim, ya, yang mengarang nazoman ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Annal arusata, sesungguhnya kemanten putri, dakhila sabi'iha, di dalam selama 7 hari dari kemanten itu, tumna'u, dilarang, min aklima, untuk makan, ya, dari makan perkara dzukira yang disebut tadi, wa nahwihi, dan semacamnya. Mingkul lima, artinya mingkul lima, yaitu dari setiap perkara, fihi, atau setiap makanan, fihi, yang di dalamnya hararatun, ada panas, ya, yang mengandung panas, wa mararatun, dan rasa pahit, jadi tidak boleh. Katurmusi, sebagaimana buah-buahan turmus, wa zaituni, dan buah zaitun, wal himsi, dan kacang, wal lubia, serta kacang pendek. Kenapa seorang wanita yang baru jadi kemanten atau kemanten baru dilarang makan makanan semacam itu? Karena li'anna dzalika yumitus syahwata, karena hal sedemikian itu, makan turmus, makan makanan yang pahit, atau makan yang mengandung panas seperti tape misalnya, atau buah zaitun, atau kacang pendek, hal semua itu yumitus syahwata, bisa mematikan syahwat. Wa yansa'u anhu adamul hamli,
punya konsekuensi adamul hamli, tidak bisa hamil. Ya, ini hati-hati. Jadi seorang wanita yang baru jadi kemanten, ya, atau manten baru selama 1 minggu, diusahakan hindari makanan-makanan tersebut, makanan yang panas, makanan yang pahit, makanan yang bisa menyebabkan tidak hamil, seperti buah zaitun, makan kacang pendek, ataupun tape misalnya. Tape itu singkong yang dibuat tape ya, baik kayak tape Bondowoso atau tape mana saja. Ini bagi kemanten baru diusahakan untuk tidak mengkonsumsinya, karena itu semua li'anna dzalika yumitus syahwat, karena dengan memakan makanan itu akan mematikan syahwat. Padahal orang yang menikah ini harus punya syahwat agar supaya mereka berdua itu cepat mempunyai keturunan, seperti itu. Dan wa yansha'u anhu adamul hamli, dan makanan-makanan yang saya sebutkan tadi itu bisa menyebabkan tidak hamil. Wal maqsudul ahammu minan nikahi, adapun maksud yang terpenting dari perkawinan, dari pernikahan, huwal waladu, yaitu produksi anak. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu, tanakahu maka menikahlah kalian, tanasalu maka perbanyaklah keturunan, fa inni mukasirun, karena sesungguhnya saya kata Rasulullah, mukasirun bikumul umam yaumal kiamati, di hari kiamat akan banyak-banyakan umat. Jadi Rasulullah di hari kiamat itu akan banyak-banyakan umat. Lah, umat Rasulullah bisa banyak apabila umatnya Rasulullah ini sama-sama banyak keturunannya. Orang zaman dahulu itu banyak-banyak keturunannya. Di zaman akhir ini orang-orang yang membatasi keturunan. Kalau zaman dulu tidak ada KB, itu tidak ada. Di zaman sekarang ini yang ada KB membatasi keturunan. Ya sehukumnya ya boleh-boleh saja asalkan tidak memutuskan keturunan. Kalau KB sampai niat memutuskan keturunan, maka hukumnya haram. Kalau KB niat menjarangkan anak biar stabil, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau niat untuk memutuskan keturunan agar supaya tidak punya anak, maka KB hukumnya haram. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para wanita solihah, kalaupun Anda semua mau KB, niatilah untuk menjarangkan anak, jangan memutus anak. Namun demikian, para wanita yang kemanten baru yang belum keturunan, hindarilah makanan-makanan tersebut dan hindarilah KB, karena kalau sampai tidak punya keturunan, tidak punya anak, maka kebahagiaan kita tidak sempurna, ya. Tidak punya anak itu kurang bahagia dan kurang menyenangkan, karena anak itu adalah yang bisa mendoakan kedua orang tua, menghibur orang tua, dan menyenangkan orang tua. Baik, kita lanjutkan. Wal matlubu, adapun tuntutannya bagi wanita yang jadi kemanten baru, ayyakuna goda'uha bilahmid dajaji, yaitu adanya wanita itu makanannya harus makan dengan daging ayam, ya, wasafarjali dan jambu, warumani dan delima, wattufahil hulwi dan apel yang manis, bukan apel yang kecut tapi yang manis, wanahwi dzalika dan yang lainnya. Ini yang dituntut untuk dimakan bagi kemanten putri yang masih baru dalam 1 minggu itu, biar mungkin kalau makanan-makanan ini bisa mempercepat kehamilannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.